Tapi saat kami memandang wajah-Mu, kami temukan hidup kami kembali. Seperti diperbaharui. Tuhan, terima kasih. Engkaulah jalan kebenaran. Engkaulah hidup kami. I love you with all my heart, Lord Jesus. Bantu keluarga Saat Teduh untuk mencintai-Mu. Berkati firman Tuhan yang dibagi, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. What a beautiful song. Dan semua lagu-lagu ini dicipta dari hati anak-anak muda loh, ditulis oleh mereka. Luar biasa ya. Ternyata kita bisa mengasihi Tuhan sekalipun masih usianya belia. Apalagi kita yang sudah mulai berusia, kita harus berlomba-lomba. Sebab tahu nggak bahwa masa kini kita itu suatu hari nanti akan menjadi masa lalu. Ya. Masa depan itu akan jadi masa kini. Mau nggak mau, 24 jam sehari, waktu berlalu, lalu besok akan menjadi hari ini. Makanya hati-hati apa yang kita taburkan. Lebih tepatnya, pikir-pikir dulu, kita nabur apa? Yang masih muda, firman yang sebentar saya bagikan adalah untuk muda-mudi, tapi juga untuk yang orang-orang tua, orang-orang yang berusia, segala usia, firman Allah. Firman Allah ini akan berbicara sebagai pedang bermata dua. Mari kita buka firman ini di Pengkhotbah, kasih judul begini, mengamankan masa depan. Kalau kita mau lihat masa depan penuh pengharapan, ada harga yang dibayar. Harga itu nggak mahal kok. Hati-hati apa yang kau taburkan. Sebab tabur tua itu ada. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-10 menjadi pembacaan kita. Saya bacakan dulu ya 10 ayat, lalu nanti ayat per ayat saya bagikan, saya berikan penerangan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Lalu nasihat bagi pemuda dan pemudi. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Beberapa saat teduh yang lalu, saya pernah sampaikan renungan, tidak memberi rangkuman. Lalu saya minta sama Anda, mungkin Anda masih ingat, saya yakin Anda masih ingat. Saya minta agar Anda saling berbagi catatan di komentar. Benar-benar loh, saya kagum dulu, saya mau memberikan pujian kepada keluarga Saat Teduh, sebuah komplimen untuk Anda. Betul-betul Anda semua itu murid-murid Yesus yang sejati, murid-murid Alkitab. Saya melihat catatan Anda saja, saya terharu dan terkagum-kagum. Berarti Anda itu sungguh-sungguh, ya, sangat terperinci, bahkan kayaknya nggak ada satu kalimat pun yang terbuang sia-sia. Nah, kali ini juga sama, saya tidak akan memberikan rangkuman 1, 2, 3, saya mau melatih agar Anda semua, agar semua keluarga Saat Teduh ini cepat nangkap. Nanti kembali lagi ya, seperti dulu, bagi-bagi catatan kepada saudara seiman. Nanti di kolom komentar itu kan semua orang akan bisa saling melihat catatan Anda. Nah, ayat per ayat saya bagikan, di sini Roh Kudus akan terangi. Pertama-tama lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini kiasan tentunya, bukan sungguhan lemparkan roti ke air, nanti nggak bisa dimakan. Ini bicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan hari ini itu ada konsekuensi jauh di depan. Jadi banyak hal itu nggak bisa kelihatan hasilnya sekarang.
Hari ini tidak bisa menjadi penilaian yang pasti. Tapi kalau apa yang saya dan Anda taburkan itu benar dan baik di mata Tuhan, niscaya percayalah, tak ada satu pun nanti itu tidak akan bertumbuh. Yang penting kita selektif. Kita seleksi dulu. Benih apa yang kita taburkan, yang kita benih yang kita taburkan itu kasih atau benci. Yang kita taburkan itu jujur, sekalipun orang jujur nggak tentu beruntung hari ini, atau kita menipu kanan kiri. Apakah yang kita jaga itu reputasi yang bersih, atau halalkan segala cara? Kalau kita menjaganya dengan baik hari ini, sekalipun kita tidak berhasil amat, jangan khawatir nanti anak cucu kita itu keturunan orang benar yang diberkati dan dikagumi oleh masyarakat. Tapi yang kalau kita sekarang menghalalkan segala cara, kita bisa kaya. Tapi nanti keturunan kita itu akan dihindari orang. Belum lagi label yang melekat pada mereka. Padahal bukan salah mereka, padahal salah papa mamanya. Ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Wow, karena kita nggak tahu sih masa depan itu ada apa. Kita kalau membagikan, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8. Seringkali kita gembar-gemborkan double porsi atau porsi ganda. Tapi ini 7 kali lipat. Kalau ngasih ke 8 arah. Apa maksudnya? Ini bukan angka beneran yang harus kita pelajari. Tetapi sebuah kiasan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita tahu itu dari firman, jikalau yang kita perbuat itu adalah benar dan baik di mata Tuhan, maksimalkan, kasih 100%, 700-800%, maksimalkan setiap kesempatan, sebab kita nggak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas muka bumi esok hari. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kalau sekarang kita bisa mengasihi, kasihlah sungguh-sungguh. Jangan korting-korting, jangan didiskon perbuatan baikmu. Kalau Anda hari ini mau melayani, melayanilah dengan segenap hati. Jikalau kita mau betul-betul belajar, jangan setengah-setengah. Belajar itu yang niat sekalian. Kalau mau bekerja, bekerja itu yang benar. Jangan sedikit di sini, sedikit di sana, konsentrasi juga tidak. Nanti itu nggak bagus, ini juga nggak bagus. Nanti semua yang kita bangun runtuh suatu hari nanti. Ini Alkitab di ayat 2 bagus sekali mengingatkan kita, kalau kita itu harus dedikasi 100%. Setiap kesempatan yang diberi itu maksimalkan, karena kita nggak tahu apa yang menanti kita besok hari. Kalau sedang berlibur sama keluarga, berliburlah. Jangan waktu berlibur pikirannya di tempat kerja. Nanti kalau kerja, pikirannya liburan melulu. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita masih bisa berlibur lagi dengan keluarga kita suatu hari. Manusia sehat itu kan nggak bisa diprediksi. Kita hanya bisa jaga kesehatan. Tapi nggak tentu kesehatan akan menjaga kita. Ada orang tertentu berkata, tahun depan aku mau melayani Tuhan. Sekarang dapat kesempatan disia-siakan. Tahun depan dia sudah nggak ada. Atau sudah sekarat. Jam kehidupan kan diputar sekali. Nggak tahu alarmnya itu kapan set off. Kita nggak tahu kapan alarm kita berbunyi. Bedanya dengan jam kita di dunia, kita bisa set kan. Tapi menit dan detiknya, jam hidup kita itu di tangan Tuhan. Makanya itu, kalau kita memang mau memberi, berikan bahagian kepada 7, jangan hanya kepada 1-2 orang. Ada orang tertentu yang ngasih 1 pun tidak rela. Jadi kalau ngasih orang itu setengah-setengah. Kalau memang Anda mau memberi sesuatu, memberi talentamu, memberi waktu, memberi perhatian, berikanlah bahagian kepada 7 orang sekalian, bahkan kepada 8. Bicara tentang kesungguhan, totalitas. Ini diingatkan. Kalau kita mau mengamankan masa depan, hari ini harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Apapun yang kita mau tuai hari esok, hasil yang kita inginkan. Hari ini jangan takut berjerih payah. Kasih semuanya yang kau tahu, semua yang Anda miliki, untuk mengejar apa yang benar dan apa yang merupakan janji Tuhan. Ayat 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara,
Di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 3, kalau kita baca seolah-olah membingungkan. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan dicurahkan. Gini loh, kalau kita lihat mendung sebentar lagi hujan, itu kan lumrah. Di tempat pohon itu jatuh, kalau pohon itu tumbang ke selatan atau utara, di situ ia tinggal terletak. Hidup itu kayak begitu, nggak menentu. Kayaknya seolah-olah pohon yang jatuh itu tinggal terletak di sana, tapi pada waktu dia jatuh, nggak ada orang bisa prediksi dia jatuhnya ke selatan atau utara. Bahkan di perkara-perkara yang Anda bisa predik pun, bukan Anda yang pegang kendali. Hal-hal yang sifatnya rutinitas sehari-hari, pekerjaan contohnya, atau keluarga, itu pun ada banyak hal tidak menentu. Belum lagi hal-hal yang memang tidak tentu, seperti awan-awan sarat mengandung hujan. Kita kira hujan akan dicurahkan, mendung-mendung langitnya, kita sedia payung, ternyata nggak hujan, hujannya besok lusa. Makanya panas sekali kan hawa. Di hidup itu gitu. Ayat 3 itu mengajarkan pada kita bahwa kita tidak pegang kendali atas hidup ini. Kita hanya bisa berencana. Manusia memikirkan jalannya, tapi langkah-langkah kecilnya Tuhan yang menentukan langkahnya. Lalu maksudnya gimana dong? Kita disuruh apa? Ayat 4 tadi itu melengkapi. Jadi siapa senantiasa memperhatikan angin, dia nggak akan nabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, nggak akan menuai. Di sini kita diajari tidak boleh over-analisa sama hidup ini. Kita hanya bisa berencana setanggung jawabnya. Atau sebaik mungkin. Tapi over-analyzing itu percuma. Karena banyak hal tidak bisa kita pastikan. Jadi gimana? Haruskah kita terus menunggu kondisi yang ideal sebelum kita melakukan sesuatu yang baik dan benar? Jangan. Nanti jangan-jangan kita jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Apa itu dosa ketidaktaatan? Orang yang terus menunggu the perfect condition. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Tuhan suruh nabur, kita berkata anginnya besar. Angin besar terus, berapa bulan kemudian tiada tuaian. Lalu kita ngomel sama Tuhan, kenapa aku kelaparan? Kenapa janji Tuhan tidak digenapi? Nanti pada waktu musim panen tiba, kita disuruh nuai nih. Tuai. Kita berkata, janganlah masuk angin nanti, anginnya masih besar. Nanti kalau saya keluar sana nggak pakai mantel, menuai itu kan lama, nggak boleh asal-asalan. Nanti kalau saya flu gimana? Sehingga tuainya mati di ladang. Nggak ada tuaian, nanti next season, musim berikutnya, mau nabur apa? Bukankah kalau kita menuai buah, di dalam buah itu ada bijinya. Dan biji itu kita tanam kembali, baru ada kebun buah-buahan. Orang suruh nabur beralasan, lalu nuai apa? Orang suruh nuai, nggak mau keluar, anginnya besar. Nanti kemudian mau nabur apa? Benihnya dari mana? Makanya Tuhan ajari kita lewat ayat 3 dan 4 ini. Bukannya kita berserah atau pasrah, tidak berbuat sesuatu. No, menaburlah di saat memang tepatnya menabur. Kalau waktu sekolah, sekolahlah. Ya, serahkan semua ke tangan Tuhan. Kalau ternyata nggak bisa teruskan karena masalah ekonomi, nanti kalau Anda berdoa kan Tuhan buka jalan. Kalau waktunya kerja. Jangan lihat kondisi atau keadaan. Ayat ini mengajarkan kita to trust God, not our circumstances, atau mempercayai Tuhan, bukan keadaan. Ya, biarkan hidup kita itu tertib pikiran. Kalau waktunya tidur ya tidur. Waktunya doa ya doa. Waktunya doa jangan kita kalut. Jangan kita panik sendiri sampai-sampai nggak bisa sembahyang. Nanti pada waktu kita menghadapi masalah kita masih panik juga, kalut juga. Ya kan? Dan rasanya kepingin lari, berseru sama Tuhan, kepinginnya doa. Waktu menghadapi masalah, kita nggak ready atau nggak siap. Tapi waktu berdoa, kita juga nggak bisa. Selalu memperhatikan angin, nggak akan pernah nabur, nggak akan pernah menuai juga karena senantiasa melihat awan. Trust God and do your job. Percaya Tuhan saja, jangan percaya keadaan. Dan lakukan bagian sebagai manusia. Lakukan tanggung jawab Anda, penuhi duty atau penuhi apa yang menjadi tugasmu. Jangan pandang awan, jangan pandang angin. Percayakan nature atau alam semesta kepada Tuhan. Percayakan apa yang di luar prediksi dan kemampuan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita lakukan bagian kecil kita. Apa yang merupakan tugas kita
kita laksanakan. Apa yang merupakan bagian kita, kita penuhkan. Udah begitu aja. Trust God, percaya pada Tuhan. Not your circumstance, bukan keadaan. Amin. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 5 inilah batas pengetahuan dan analisa manusia, yaitu iman pada janji Allah. Ayat 5 ini, zaman dulu kan belum ada teknologinya, USG namanya. Engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Sekarang pun kalau sudah ada dimensi 4 segalanya, bisa kita lihat lewat laser dan sebagainya. Tetap kan nggak bisa masuk ke kandungan mama, lihat apa yang sesungguhnya terjadi ketika Tuhan sedang merajut seorang manusia, janin di kandungan ibunya. Sehebat-hebat manusia merancangkan dan menganalisa, sehebat-hebat semaju apapun pengetahuan sekarang, tetap masih ada ruang untuk kita beriman pada janji Tuhan. Kita sebagaimana kita tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala perkara. Kasih ruang. Di area-area yang Anda ragu dan bimbang, di situ belajarlah untuk percaya saja pada janji Tuhan. Ingatlah, pertolongan manusia ada batasnya, demikian pula analisa kita. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percayalah Tuhan, percayalah kepadanya dengan segenap hati. Jikalau tadi ayat yang sebelumnya itu diajarkan untuk kita menabur, jangan tunggu angin dan jangan lihat awan. Lihat ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Udah tabur saja. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama baik. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk menabur saja. Katakan menabur saja. Ya. Di sini kita diajari untuk menabur lebih. Kita menabur dengan keyakinan. Lebih dengan keyakinan daripada dengan kepastian. Paham maksud saya? Kita tunggu pasti dulu dong, baru nabur kan. Contohnya kita mau ampuni orang lain yang bersalah pada kita kan. Kita mau nabur pengampunan itu kita pikir-pikir dulu, orang ini berubah nggak? Nanti aku disakiti lagi nggak? Jangan. Tabur saja sekalipun tidak ada kepastian. Karena Tuhan suruh kita tabur dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Dan ada berkat mengikutinya. Taburkanlah benihmu. Itu sebuah perintah. Tabur saja, hai anakku. Tabur saja, hai hambaku. Kalau engkau tahu bahwa itu benar di hadapanku, dan kalau engkau tahu itu adalah dari firmanku, taburkan dengan iman. Lebih tepatnya kita menabur dengan keyakinan, bukan dengan kepastian. Dengan keyakinan pada Tuhan, bukan kepastian dari manusia atau keadaan. Ini masih lanjutan dari ayat 34 yang kita baca tadi. Hidup nggak menentu. Jangan percaya pada keadaan, percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, dan kalau kita tahu ini dari Tuhan, apalagi ini dari firman Tuhan, dan ini apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, kita sudah yakin sama Tuhan, taburkan. Just trust, God will make it grow. Percaya Tuhan akan membuat itu bertumbuh. Seringkali yang menjadi alasan kenapa kita tidak melangkah dengan iman adalah tiada kepastian secara manusiawi. Apalagi kepastian dari sebelah situ. Apalagi itu kalau melibatkan pihak-pihak yang lain. Ya Tuhan kan aku dirugikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita terlalu mencampuri urusan orang lain. Sedangkan kita hanya berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita punya keyakinan, taburkan. Jangan tunggu-tunggu, jangan wait and see. Nggak usah tunggu orang lain menabur dulu. Anda taburkan, mendahului orang lain dalam perkara-perkara yang benar. Ayat 7, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Jangan dia lihat langsung tapi mataharinya nanti rusak matanya. Maksudnya ini bicara tentang siang hari atau bicara tentang waktu bekerja, bicara di bawah matahari. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ayat 7 dan 8 intinya bicara bahwa di dalam hidup ini, simple lah, sederhana. We do not know the future. Kita tidak tahu masa depan kita. Sekalipun terang itu menyenangkan, melihat matahari itu baik bagi mata, sekalipun semua terencana, dan kita berada di siang hari bolong, segala sesuatu tidak tersembunyi pun masih banyak kejutan, yaitu hari-hari yang gelap, yaitu saat-saat yang malang, masa-masa susah yang jumlahnya banyak, kata Alkitab. Bukan berarti kita diajari untuk pesimis atau negatif.
Berapa banyak orang nggak bisa happy sungguhan. Kenapa? Dia selalu curiga, jangan-jangan nanti dipentung oleh sorga. Ya, dia selalu menaruh kecurigaan, bisa jadi besok lusa akan ada malapetaka. Enggak lah. Tahu nggak, kemungkinan besar ketakutan kita nggak terjadi, malah yang nggak kita takutkan itu loh yang kejadian. Jadi gimana dong? Lebih baik saya beriman pada Tuhan, sisanya saya berserah. Saya percaya bahwa Allah punya maksud yang indah dalam hidup saya. Bukankah Dia pernah berkata, aku tidak punya rancangan celaka, tapi aku memiliki rencana damai sejahtera, memberimu hari esok penuh pengharapan. Udah, dengan itu saya tenang. Iman saya itu optimis dulu. Loh, tapi Pastor Philip, kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu musibah yang Anda dan yang kita tidak siap untuk alami, lalu diizinkan Tuhan gimana? Ya sudah, pada hari itu saya akan dipersiapkan Tuhan, sebab kasih-Nya cukup bagiku. Kalau memang ada suatu hari malang, atau yang di Alkitab katakan di ayat 8, hari-hari gelap, jikalau itu mengetuk pintu kita, sebelum saya buka pintu, pasti Roh Kudus urapi saya untuk itu. Ya, sebelum saya membuka pintu itu, tamu tak terduga, yaitu masalah tiba. Saya yakin, tangan saya memegang ke gagang pintunya. Saya diurapi oleh Tuhan untuk menghadapinya. Ngapain saya siapkan jauh-jauh hari? Saya hanya mempersiapkan hidup saya aja untuk berkenan. Jaga hati dengan segala waspada. Hidup dalam tanggung jawab saya. Menabur saat menabur, menuai saat menuai, bekerja saat bekerja, tidur saat tidur, berlibur saat berlibur. Udah itu aja. Dan setiap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbuat apa yang baik dan benar, saya maksimalkan. Saya kasih kebahagiaan 7 hingga 8 orang. Jangankan 1 orang, apalagi setengah-setengah orang. Saya akan maksimalkan, saya akan sungguh-sungguh melakukan apapun yang saya yakini itu dari Tuhan, dan itu baik dan benar, apalagi yang diajarkan firman. Sekalipun saya tidak melihat hasilnya hari ini today, saya lemparkan roti itu ke dalam lautan, meskipun nanti lama kemudian baru menerimanya. Asal saya tahu apa yang saya taburkan hari ini. Ada satu hal yang tidak misteri dalam hidup orang yang menabur dengan benar. Apa itu? Saya tidak tahu tepatnya nanti kejadiannya seperti apa, tapi saya tahu jenis yang akan saya tuai apa. Kalau saya tabur semangka, saya nggak bisa jauh-jauh nanti menabur semacam semangka. Bukankah buah jatuh nggak jauh dari pohonnya? Tahukah tuaian itu nggak jauh dari taburannya? Kalau yang saya lemparkan roti, nggak akan kembalinya itu batu. Kalau yang saya lakukan itu dalam Roh Kudus, nggak akan kembalinya kalajengking. Nggak akan. Saya tidak harus melihat hasil saya sekarang. Saya tidak menilai saya dengan hari ini. Saya menilai saya dengan apa yang saya taburkan sekarang. Masa depan saya, episodenya masih berlanjut. Dan kalau apa yang saya taburkan itu dari Tuhan, masa depanku aman. Masa Pastor Philip sekalipun diperingatkan bahwa akan ada hari-hari yang gelap menantimu? Yes, iya. Aman. Karena apabila hal itu terjadi, saya bersama dengan Tuhan. Saya tidak meninggalkan Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Sedangkan kalau saya meninggalkan Tuhan aja, Tuhan pasti akan mengejar saya. Dan jikalau saya kembali dengan Dia, hari ini saya bersama dengan Kristus, masa Kristus akan terpisah? Oh, enggak akan. Masa depanku aman karena ada Tuhan. Bukan karena tidak ada hari-hari gelap yang menanti. Namanya manusia hidup, pastilah. Sekalipun orang itu diurapi keluar sana. Kalau lagi gerimis, jangankan gerimis aja bisa, apalagi kalau hujan deras. Kita mungkin masih kecipratan air. Kita bisa basah kuyup juga. Baru kemarin saya basah. Saya masih di luar sana. Mau ke mobil itu loh saya basah. Ya, basah setengah badan. Nggak apa-apa. Tapi hati saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya tahu saya tidak berada di kategori dikutuki oleh Allah. Saya itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sekalipun saya basah kuyup, mungkin saya bersin-bersin pulang ke rumah. Tapi hidupku itu tidak terpengaruh. Damaiku tidak tercuri. Sukacitaku itu tidak pergi. Hari-hari gelap saya nggak takut. Tapi saya nggak pikiri. Sebelum saya buka pintu saya itu, saya diurapi. Saya tahu itu, saya diurapi sebelum saya buka. Jadi saya nggak perlu setiap hari curiga di balik pintu itu siapa yang akan ketuk nanti. Jangan-jangan nanti ada seorang tamu yang tidak saya sukai. Saya nggak perlu seperti itu dalam hidup ini. Saya nikmati aja yang di dalam rumah, yaitu hadirat Allah. Paham maksud saya?
tenanglah jiwamu, percayalah Tuhan pegang kendali. Aman masa depan, asal hati-hati yang kau taburkan sekarang. Coba lihat 2 ayat terakhir tentang anak muda ini. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ini kayaknya sedikit sarkastik. Ada gaya bahasa sarkas di sini yang diizinkan untuk menantang anak-anak muda. Kalau kalian mau menikmati hidup itu, nikmatilah hidup dengan cara yang benar. Ini bukan sarkas sih sebenarnya. 50% dia terus terang beritahukan, kalau nikmati hidup itu caranya gimana, selama usia masih muda, gimana caranya enjoy life, tapi juga dia ditantang, kalau kalian mau menikmati hidup dengan cara yang salah di masa muda, siap-siap untuk tuaian yang salah atau masa depan yang bahaya. Saya baca ya, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkan penderitaan dari tubuhmu karena kemudaan. Dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ada 2 macam cara orang muda enjoy life. Ya. Satu adalah legitimate pleasures atau kenikmatan hidup yang sah di depan Tuhan. Orang itu seringkali berkata, wah dosa itu gimana gitu. Dosa itu over advertised, terlalu digembar-gemborkan. Ya. Padahal di Taman Eden itu, yang nggak boleh dimakan hanyalah 1 pohon doang. Sisanya yang lain itu di samping pohon kehidupan itu boleh dinikmati segala macam buah-buahan. Bukan hanya dimakan buahnya, boleh dibikin apa kek. Ya. Pohon itu bisa menjadi tempat rindang, bisa kemah di situ, camping di sana. Ada banyak kegunaannya, semua alam semesta boleh dinikmati. Hanya 1 saja pohon itu yang mendatangkan dosa, jangan dijamah. Sebenarnya dosa itu dikepung oleh hal-hal yang bisa dinikmati secara sah. Tapi dosa jadi kita ingini karena ada kata jangan. Jadi kita itu penasaran. Sebenarnya loh, ada banyak kenikmatan hidup yang sah-sah saja di masa muda. Asal itu dinikmati di dalam terang kekekalan. Jangan lupa loh ya, kita nggak selamanya di usia ini tahun ini. Manusia cepat lambat akan mati. Ingatlah kekekalan menanti. Jadi segala sesuatu yang Anda nikmati sekarang itu boleh kita pol-polkan atau maksimalkan. Tapi jangan lupa diri, semua itu harus mawas di dalam hati. Belajar untuk mawas diri waktu kita menikmati bahwa ini sementara. Carilah nilai kekal di dalamnya. Karena kita nggak selama-lamanya muda atau nggak selama-lamanya lebih muda. Suatu saat nanti kita semua akan meninggal dunia atau Tuhan akan datang. Ada kekekalan, carilah perkara kekal di dalam kenikmatanmu yang sah. Tetapi jikalau kita itu mengejar kenikmatan yang tidak sah, illegitimate pleasures, dan hati-hati, ini peringatannya bahwa karena segala hal inilah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Di sini jelas-jelas diperingatkan bahwa Tuhan akan menyeret orang-orang muda itu ke pengadilan. Mungkin nggak di masa mudanya, mungkin di masa depannya yang tidak aman. Apakah masa depan tidak aman bagi orang-orang muda yang mengejar kenikmatan-kenikmatan yang tidak sah atau yang dosa? Old age will be a nightmare to you. Masa tuamu akan menjadi mimpi burukmu. Belum lagi life's tragedies atau tragedi-tragedi kehidupan. Kita nggak pernah menentukan, dugem melulu, ya kan? Dunia gemerlap, ya. Zaman dulu sekali, di zaman papa mama kita namanya diskotik misalnya. Ya, sekarang itu zamannya clubbing. Apa salahnya sih kan cuman ngobrol-ngobrol segitu? Tapi kan, ya bukan masalah salah dan benar, Alkitab nggak menuliskannya. Tetapi kalau hatinya benar, biasanya kita juga ngerti di area-area pencobaan apa kita pasti akan hindari. Nah kalau kita teruskan, lama-lama kita terhanyutkan di dalamnya, jangan sampai itu menjadi kecanduan sebuah lifestyle yang jauh dari Tuhan. Nanti terpukulnya di tragedi kehidupan. Tiba-tiba di tengah kehidupannya sesuatu terjadi pada keluarganya. Nah pada saat itu, kita akan tahu bahwa tragedi itu merupakan hukuman. Sedangkan bagi orang-orang yang selama ini hidup dalam Tuhan, tragedi bisa datang. Tapi setiap kali datang, Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tragedi dalam kehidupan orang fasik, mereka tahu dengan jelas dalam hatinya, mereka tidak bisa sangkali, itu pukulan dalam hidup mereka. Ya, itu pukulan dari Tuhan.
Atau old age, masa tuanya, menjadi sesuatu yang mereka tidak siap hadapi. Ketika mulai semakin tua, kita mulai melihat satu persatu tuaian tagihannya datang gitulah. Setan mulai menagihmu satu persatu. Ketika dosamu mulai matang, maut akan mengetuk pintu. Saya jelaskan ini supaya kita mengerti bahwa Tuhan berkata, hai anak muda, you have a choice. Dan sekarang kita masih mumpung lebih muda daripada besok. Ya, yang sudah 50 kan belum 60, yang 60 kan belum 70, yang 40 belum 50. Mumpung masih lebih muda, tentukan apa yang Anda taburkan hari ini. Karena hari esokmu, suatu hari akan kau sebut sebagai hari ini. Hari ini akan menjadi masa lalumu. Apa yang Anda taburkan. Yang pasti, saya taburkan satu hal ini. Takut akan Tuhan. Saya tahu dengan takut akan Tuhan, masa depan saya aman. Mari kita sama-sama bawa hati kita. Tuhan mau hati kita. Ingat ini, Jesus wants your heart. Dari apa yang saya sampaikan sekarang, God wants your heart 100%. Tuhan mau hatimu. Mari kita datang membawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya.